وتعالى وهدايته وإنايته وتوفيقه ثم إلى رب النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين ثم إلى جميع مشايخنا وأساتذتنا ولمعلمنا ثم خصوصا لمؤلف هذا الكتاب الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammin bi khair. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua insyaallah mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, saudara-saudara, insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung kaji fikih kita. Terakhir membahas rukun salat yang terakhir, rukun salat yang ke-13 yakni salam. Dua pekan lalu sudah kita bahas teknis salam ketika sholat. Jadi ketika sholat itu rukun salam itu cara melakukan salam. Kan kita biasa melakukannya begitu fil alamin innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi kanan, assalamualaikum warahmatullahi ke kiri. Yang perlu dipahami supaya nggak salah dan berpotensi batal sholatnya. Jadi yang bergerak ke kanan ke kiri itu leher, ya kan? Kita bahas. Bukan dada. Dada nggak boleh ikut. Karena kalau dada ikut, nanti dada nanti berpotensi berpaling dari kiblat. Syarat saya sholat menghadap kiblat, kalau berbalik jadinya nanti tidak sah. Nah itu hati-hati. Jadi yang gerak itu usahakan leher, berarti kepala aja. Nah ini sederhana. Cuma kalau kita tahu ilmunya, kita hati-hati dan juga menjaga kehusyukan sholat. Teknis bacanya Assalamualaikum warahmatullahi. Nggak dianjurkan menambah wabarakatuh. Ada satu kitab menjelaskan kalau wabarakatuh itu makruh. Jadi assalamualaikum warahmatullahi. Jadi dia dipenggal ya. Jadi kalau guru jadi fil alamin innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi dia dibagi dua. Assalamualaikum ke depan, warahmatullahi ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah gitu. Dan sunnah menambahi warahmatullahi. Gitu ya. Assalamualaikum aja cukup berarti. Pada sunnahnya dan sunnah berpaling pada salam yang pertama kepada pihak kanan, kepada sebelah kanan dengan niat
memberi salam kepada sekalian malaikat, kepada sekalian orang yang mukmin, dan yang ada pada pihak kanan daripada manusia dan jin Islam. Dan sunnah pula berpaling pada salam yang kedua kepada pihak kiri, kepada sisi kiri, serta niat ia memberi salam itu kepada sekalian malaikat, kepada sekalian mukminin manusia, dan kepada sekalian jin Islam yang pada sisi kiri. Ini mungkin baru dengar kita. Jadi sunnah juga pas salam terakhir ketika sholat berpaling ke kanan dan berpaling ke kirinya itu diniatkan ucapin salam kepada malaikat, kepada orang mukmin, dan kepada jin Islam. Berarti kalau kita salam itu jelas ada malaikat di situ, jelas ada manusia mukmin kan. Nah, oranglah kalau kita berjamaah, kan? Dan kemungkinan juga di tempat sholat itu ada jin Islam. Begitu kita ucapin salam, niatkan memberi salamnya kepada malaikat, manusia, mukmin, dan kepada jin Islam. Cuma jangan ditunggu jawaban salamnya. Nah, ini kan kadang balasan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu-tunggu lah, atau satu ada malaikat, ada jin. Pas sholat sendiri kan, ada jawab, enggak. Cukup ucapin aja niatnya. Itu pun jadi sunnah. Mengucapkan salam itu ditujukan kepada malaikat, kepada manusia mukmin, dan kepada jin Islam. Nah, kalau nanti dibahas tentang jin dalam kitab ini, jelas ada jin Islam. Karena kalau perkara gaib ini harus diyakini juga, apalagi makhluk di luar manusia. Ada jin kan? Pernah khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Jin itu pun disuruh beribadah kepada Allah, bukan manusia. Bahkan di ayatnya itu jin duluan. Pernah khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi ketika kita sholat, bisa aja saat itu juga jin Islam sedang sholat. Kita banyak jin nggak kelihatan oleh mata fisik. Jadi kalau kacang kojin, nah kelihatan lah oleh mata fisik. Kojin beda dia kan. Jadi kalau jin, nah kelihatan. Yang kelihatan kacang kojin. Nah, gitu ya. Ini nambah satu ilmu sama kita. Di satu rukun sholat aja kita pahami, nggak hanya sebatas rukun sholat itu 13. Ya. Yang terakhir salamnya salam ke kanan ke kiri. Selama ini kita pahamnya gitu. Tapi dalam kitab-kitab ulama kita mazhab Syafi'i dijelaskan teknisnya, dikasih tahu supaya menjaga kan nggak sampai berpotensi membatalkan sholat gitu. Nah, jadi alhamdulillah rukun sholat sudah kita bahas ya, 13 itu tak ingat kita amalkan, menjaga memelihara sholat kita. Jadi rukun yang 13 itulah yang kita pahami. Kalau kurang rukunnya menjadi batal sholatnya. Paham ya? Apalagi yang menjadi batal sholatnya belum kita jelasin. Yang menjadi syarat pada rukun itu kalau dia tidak terpenuhi juga batal, ya kan? Contoh rukun sholat membaca Al-Fatihah. Rukun sholat itu qauli kan? Dia rukunnya dimasuknya pada rukun qauli ucapan. Jadi ada syarat-syaratnya. Mesti dikeluarkan lewat lisan. Baca Fatihah dalam hati menjadi gak sah. Jadi gak hanya rukunnya tapi syarat-syarat pada rukun itu juga wajib terpenuhi. Jadi kita bahas itu aja. Rukunnya apa? Syarat pada rukun sholat itu apa? Kalau dia terpenuhi, insya Allah sah sholat kita. Tapi kalau tidak terpenuhi, batal sholat kita. Nah, jadi kalau rukun tidak terpenuhi, bisa menjadi batal. Nah, makanya harus kita pahami. Nanti kaji selanjutnya lah, bagaimana kalau misalnya ada rukun yang tertinggal, ya, sujud sahwi dan sebagainya, nanti kita bahas lah. Nah, tapi pemahaman kita pemula dari yang dasar dulu yang mau belajar mengaji agama ya
paham ini kita betul. Rukun sholat ada 13, kita pahami. Yang 13 dibagi 3. Ya kan Muhammad? Apa aja Muhammad yang 3 itu? Kolbi. Nah, kita kolbi ini pun nggak semua paham gitu kan. Jadi kita ngaji di sini sedikit yang kita pahami, tetapi mungkin orang nggak pernah dengar. Kita tahu kita ilmunya, kita ada merasa bukan pada waktu kita ngerti ya, enggak, itu juga ada sebenarnya. Ilmu agama ini luas, ilmu agama luas ya. Yang kita pelajari kalau kita merasa udah paling itu tahu, yang lain nggak tahu ini bisa. Ini masih seberapanya gitu. Karena ilmu itu luar biasa luas. Maka kewajiban menuntut ilmu itu kan menjadi fardu ain. Fardu ain. Jadi kalau dia tidak ada menuntut ilmu sama sekali dalam hidupnya, berarti dia nggak mengerjakan yang wajib. Ini malah kita musolahnya sepekan sekali gitu. Karena menjadi kewajiban untuk kita. Jadi mudah-mudahan kita pahami rukun sholat, syarat sholat, syarat pada rukun sholat itu, kemudian kemarin sudah bahas yang membatalkan sholat, itu kita pahami menjadikan sholat kita bisa benar secara fikih, juga kita insya Allah melatih khusyuk. Nah, kita sudah selesai bahas rukun sholat. Selanjutnya kita akan bahas pada kitab ini adapun perbedaan sholat laki-laki dan sholat perempuan itu 8 perkara. Ini pun kita harus tahu kan, ternyata laki-laki sama perempuan kalau dia sholat ada perbedaannya. Jadi pasti kan dia dalam sholat perempuan pakai mukena, kalau pakai peci, bukan itu aja. Kalau itu pun anak TK tahu. Tapi ada perbedaan yang spesifik yang nanti kalau kita pahami, oh yang ini caranya perempuan, nah ini caranya laki-laki. Nah ini kita bahas. Apa yang 8 perkara membedakan sholat laki-laki dan sholat perempuan? Pertama, bab. Di kitab ini bahasakan azan bab. Nah, jadi dari bahasa Jawa kan bab azan, yaitu disunahkan pada laki-laki dan makruh pada perempuan, dan kata setengah ulama haram pada perempuan. Jadi sebelum azan, sebelum sholat itu disunahkan azan pada laki-laki. Kalau perempuan makruh bahkan haram. Apa dasarnya? Ya, suara wanita itu aurat. Nah gitu kan. Kalau dikaji lagi, itu ada perempuan sholat, ada misalnya jamaah ngumpul lah gitu kan, perempuan semua, ya nggak disunahkan untuk azan. Belum pernah kita dengar lah masjid musola ada perempuan yang azan kan. Nggak tahu nanti ada, nggak tahu. Salah itu, begitu. Itu perbedaan pertama pada azan. Kalau laki-laki disunahkan, perempuan makruh atau sampai ada ulama bilang haram. Kedua, tak kalah berdiri sholat menjalankan pada laki-laki akan kakinya dan merapatkan pada perempuan akan kakinya. Rukun sholat berdiri. Kalau laki-laki disunahkan ketika berdiri itu menjalankan kakinya. Pas lah ya, kita kan menjalankan kakinya. Nah kalau perempuan yang disunahkan itu, yang dianjurkan itu adalah rapatkan. Sampaikan ke istri. Tengok istri dulu sholat agak gini kakinya, itu laki-laki. Kasih taunya pelan-pelan deh, kalau udah ngaji, dan kasih tahu pelan-pelan kalau sholatnya kayak laki-laki, jangan gini. Paham ya? Maksud berdirinya paham ya? Rapat ya. Kenapa saudara? Kita kaji-kaji. Salah satunya potensi perempuan terbuka aurat itu kan lebih besar. Ya. Jadi kalau dia pelan-pelan perempuan dianjurkan merapatkan kakinya. Nah, ada 2. 3, tak kalah takbir
dan sujud menjarangkan pada laki-laki akan kakinya dan dua tangannya dan dua lambungnya dan merapatkan pada perempuan akan tangannya dan dua lambungnya. Oke. Yang ketiga, pada takbir dan sujud menjarangkan laki-laki akan kakinya. Pada sujud ya, ini maksudnya. Kalau sujud itu kan ini sering kita bahas, ya. Ini kaki contohnya. Kalau pada takbir disunahkan itu, kalau laki-laki jarangkan kakinya sama tangannya. Nah, kalau ini kaki berarti gini lah. Sebenarnya ini. Kalau ada perempuan merapatkan. Nah, jadi ini barukan jadi kaki gitu kan, ngadep sana gitu kan. Nah, ini dia laki-laki lah. Nah, kalau perempuan dia disunahkan merapatkan. Begitu juga tangannya. Nah, kita tangan kita kan gini kan. Nah, kalau perempuan disunahkan merapatkan, lebih rapatnya. Nah, gini lah. Kadang-kadang kita gimana? Begini begini. Nah, kalau dia yang laki-laki menjarangkan, oleh perempuan lebih merapatkan. Paham ya? Jadi itu penekanan juga teknis-teknisnya laki-laki ya dijalankan tadi. Jadi saya bilang dulu, takbir dan sujud, takbir dan sujud menjalankan pada laki-laki akan kakinya dan dua tangannya dan dua lambungnya dan merapatkan pada perempuan akan dua tangannya dan dua lambungnya. Gimana lambung ya bacanya. Insyaallah. Jadi ya maksudnya rapat gitu posisinya kalau pada perempuan. Pas, paham di sini bang. Insyaallah. Jadi kalau perhatikan pas sujud, disunahkan jarang kan perempuan, gak apa. Setahun istri pas pulang nanti. Keempat, tak kalah lupa imamnya, maka mengucap tasbih pada laki-laki dan bertepuk pada perempuan. Nah, cara mengingatkan imam ketika sholat pun beda teknisnya. Kalau laki-laki itu dengan tasbih itu bacaan subhanallah. Kalau perempuan bertepuk, nah, di sini kan jelas apa yang ditepuk. Nah, ini kalau tak kaji guru ada juga dan bertepuk pada perempuan. Nah, cuma sampai sini kalau tak dijelasin tepuk. Kawan sebelah atau siapa gitu kan. Nah, itu terlibat kejadian kan kalau jamaah. Nah, imamnya nggak banyak pikiran yang besar, ya kan? Tidak kali bebannya yang satu malam. Nah, jadi inilah makanya pentingnya ilmu. Kan? Kalau namanya manusia nggak lepas dari salah, nggak lepas dari lupa. Walaupun nanti dikaji, itu loh. Kalau sholat ini godaan setan, ada jadi gila. Nah, itu dipantang ke situ gila. Cuma jangan ada yang setan gitu lah. Ya kita yang nggak bisa usahakan usul, kan gitu. Mana musuhan kamu udah bagus bagus, udah konsentrasi, nggak ada masuk pikiran setan. Kadang yang sering itu salah satunya buat ragu, rokaat gitu kan. Nah, tadi malam saya itu kayak ngerasa belum rokaat keduanya, ya kan? Belum rokaat keduanya, makanya rokaat dua pada saya ternyata rokaat tiga pada saya, ini rokaat kedua pada saya sama makmum udah rokaat ketiga. Tapi kalau ini kita kaji lah tadi malam. Nah, yang saya heran, kota Tegir itu subhanallah yang diucapin kalau di rakaat kedua yang kata subhanallah itu jadi gitu kan? Gitu kan tadi malam. Subhanallah jadinya dua. Kalau subhanallah diucapin kita sahabat saya duduk itu jadi bingung. Dari malam sholat, berarti bakal bahas lagi, kan? Itulah tadi 12 sholat ini kan. Ada yang nganggap udah pas katanya Ustaz kok jadi kayak 3 rakaat. Sebagai besar macam makanan itu, iya Ustaz pas awalnya jadi 2 kali. Iya kan bukan subhanallah lagi. Harusnya situ. Begitu saya pas yang terakhir menurut saya rakaat
ketiga makmum rakaat keempat harus sholat. Ya sudah, tapi amalan dengan sujud sahwi, makanya terdapat pada sujud sahwi gitu kan, supaya dulu ininya, oh ya sujud sahwi itu dipakai kalau ada sunnah berat yang ketinggalan, yang merasa sanksi dan lain-lain. Ini alhamdulillah musola ini baru saya yang mengalami pas imam sholat salah, pernah juga. Wah, jadi kalau jamaah-jamaah lain yang nggak tahu, tahunya pertama kalau dia bilang kok kayak mana kalau sholat salah sekali kalau gurunya kayak gitu lah, bisa juga ya. Nah, yang kedua tahu caranya, gitu kan jadi adalah itu nggak ngaji tadi, gitu ya kan. Jadi banyak yang ngelaknya. Kalau dibilang, so jadi motor biasa. Kata Ustaz tadi ya, kita bilang manusia itu tempatnya dua, kotor hadis dan tempatnya salah dan lupa. Yang bukan kami muridnya, guru kami dalam sholat bisa ada kelupaan lupa. Jadi saya pun sholat jamaah kemudian tahu menambah sujud sahwi secara berjamaah itu ya sama guru juga. Pas tinggal baru sholatnya kan tinggal bawah dulu kan, Ustaz Saiful begitu juga. Begitu juga ya, dulu itu lupa juga enak tinggalan kayak gitu. Ya apa namanya, itu manusiawi. Walaupun kadang-kadang kita lebih sering kali kalau sholat sendiri kan. Tapi itulah pemahaman kita secara hukum, tahu meletakkannya. Nah, balik lagi kelima sekarang kan, perbedaan laki-laki dan perempuan yang kelima, sekalian bacanya itu jahar pada laki-laki dan sir pada perempuan. Nah, ini istilah lagi jahar sama sir. Apa kalau lagi jahar apa sir? Itu hanya ngaji tadi. Itu ada dalam jahar itu berarti bacaannya gini. Kalau sir bacaannya gini. Apa jahar maksudnya? Ya dilantunkan begitu seterusnya. Dikeluarkan suaranya. Nah, beda makna dilantunkan sama dikeluarkan nanti ya. Kalau dilantunkan kesannya kayak ngasih nada-nada bacaannya gitu. Yang dikeluarkan betul. Kalau sir, nggak tahu. Lawannya aja. Berarti sir itu lawannya. Jadi kan kita sering kan, kalau sholat zuhur itu bacaannya sir, kalau sholat maghrib jahar, saya kan orang tua baca Fatihah sebenarnya. Nah itu berarti pada laki-laki itu lebih dianjurkan bacaannya itu jahar, lebih keluar suaranya. Jadi kalau pada perempuan itu sir, makna sir di sini bukan, tapi berlaku juga pada perempuan yang kita bahas kemarin. Misalnya baca Fatihah atau baca rukun tahiyat misalnya, terdengar oleh dirinya sendiri itu juga menjadi syarat gitu. Terdengar oleh dirinya sendiri minimal. Tapi bedanya kalau laki-laki, kalau dia kuat nggak masalah. Dia juga jangan kuat kali. Tapi kalau perempuan lebih menjaganya. Itu dia paham ya, jahar sama sir. Nah, kalau sir itu lebih tidak terdengar, ya. Jahar lebih didengar. Paham? 5 dan 6 perbedaannya pada aurat. Adapun aurat pada laki-laki itu hingga pusat dan lutut, dan adapun aurat pada perempuan itu lain daripada tangannya dan lain daripada tangan-tangannya dan belakang keduanya dan mukanya. Nah, ini kita bahas juga kan kemarin di awal-awal tentang aurat. Jadi kalau laki-laki atau perempuan udah beda. Maka dalam sholat pun begitu. Jangan sampai auratnya terbuka dan dijaga. Beda batasannya laki-laki dengan perempuan. Jadi kalau dia perempuan ketika sholat itu memang harus betul-betul menjaga auratnya. Nah, kayak kita bahas kemarin, perempuan kalau pakai mukena, sampaikan ke istri yang kita bahas kan. Kalau dia sholat gini, meletakkan bawah giginya, duduk tengah jari,
Kalau jangan di sininya. Nah, potensinya Pak ini dibatal. Ya agak gini aja. Nah, agak dinaikkan sedikit. Nah, itulah perempuan tadi. Agak dinaikkan sedikit. Tapi kalau yang namanya ininya, ya tetap. Jangan digini nanti lah. Tetap nggak sana di dalam sujud nggak kena. Tapi kalau di sininya kan, yang dijaga auratnya. Kalau di sini dijaga, jangan nampak rambutnya. Tapi juga harus kena sujudnya. Nah, di sininya. Sama kayak kita itu kan. Nah, itulah yang berbeda. Karena perempuan itu auratnya semua tubuhnya, kota tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Nah, ini kita pahami lah. Walaupun nanti pada masa beda pendapatnya mengenai batas aurat perempuan kan. Nah, dia wajib termasuk aurat, makanya pakai niqab. Gitu. Benar kalau dikaji ada juga kaul Imam Syafi'i yang memang menganjurkan memakai niqab. Ada kaul qadim, ada kaul jadid. Itu kita mengkaji secara sederhananya. Seperti kita ini di rumah jaga auratnya dia semua kecuali muka dan rada. Gitu. Kalau dia ikut ngaji, gitu kan, ikut taklim, udah siap hatinya, bang, aku pengen pakai niqab, cadar, gimana bang? Bukan dikaji-kaji kita sebagai laki-laki harus tahu jawabnya, harus tahu ilmunya, gitu kan? Karena itu nanti berkaitan dengan, nah nanti gini dia, pertanyaannya, kalau udah perempuan pakai niqab, pakai cadar, dia terus jadi wajib atau boleh nanti bukanya lagi gitu? Nah, sekali-sekali dia buka boleh nampak wajahnya. Kalau udah pakai niqab terus dia harus buka pakai niqab. Nampak sekali wajahnya jadi apa auratnya? Itu nanti dikaji lah, kaji lagi gitu lah. Nanti guru-guru kita tahu. Nah, jadi berarti kan banyak pendapat. Kalau yang dasar-dasarnya itu dulu lah kita ya. Nah, kita udah agak tinggi. Zaman sengaja ya, tinggi tadi. Ini ada belum tinggi. Alhamdulillah rapi. Ada jenis kayaknya ya kan. Nggak tahu kita ada jenis ada malaikat, banyak malaikat. Bagi dalam majelis ilmu itu, dalam majelis itu sebutin turun malaikat, turun sayap malaikat menaungi jamaah dari majelis ilmu. Jadi waktu duduk majelis ilmu itu seberapa menit duduk, wah berkahnya luar biasa. Duduk sama malaikat itu akan malaikat. Oke, itulah ya. Nanti kita kaji. Insyaallah nanti program PKM kita sebulan sekali ngajar nggak boleh nggak saya kan cocok ya? Ya cocok boleh ya. Nanti KGNU boleh kan channel KGNU saya udah kawan sebulan sekali bangkas ada tapi bahas yang lebih serius gitu. Maksudnya lebih tematik ya pakai tema kita bahas nanti yang ini kan kita udah ngaji. Nah, kita minggu esok ngaji Ahad subuh tanggal sekian. Ini bahas dari segi misalnya tadi contohnya aurat pada perempuan itu bagaimana sebetulnya. Atau apalah dari jamaah nanti kita tes di grup WA apa yang mau dibahas. Nah, jadi kita undang wali-wali kita. Banyak wali-wali di pengurus NU dari Serdang, jadi juga banyak. Kita undang guru-guru kita supaya kajiannya sepekan sekali atau apa sebulan sekali mau enggak gitu. Nah, jadi kita ingin meneruskan pemahaman apa namanya semangat guru-guru kita ngaji, semangat guru-guru kita dia itu sendiri dari sertanya boleh udah ada kajian kitabnya apa namanya udah ada halakoh-halakohnya lah. Cuman kita harus sadar juga bukan berarti ini nggak boleh ikut semua kajian boleh. Kadang kalau kita belum rasa-rasa ya boleh juga ikut kalau ada ngaji-ngaji kitab di mana sini kan di mana tulis ada masjid ini jadwalnya ini datang. Nah kita nanti kalau sholat kita pelan-pelan ada uang kasnya bisa lah, kan? Kita inginkan untuk mengundang wali-wali kita. Nanti banyak bisa kita ini tema-tema yang kita bahas karena gitu kan. Keterbatasan saya fakir ini ya ilmu yang sedikit gitu. Kayak wali-wali kita, guru-guru kita yang punya luasan ilmu, pemahaman dari ulama-ulama nanti bisa kita bahas. Jadi kita duduk kajiannya ilmunya dalam musola kita kecil ini, tapi kita
Allah. Oke, udah berapa tadi? Nah, oke, masih connect ya. Ketujuh, tiada harus pilih kita pada perempuan, pada kita pun demikian juga. Tiada harus pilih. Nah, itu nanti kita tanya juga nih, apa maksudnya? Tiada harus pilih kita pada perempuan, pada kita pun demikian juga. Pilih itu biasanya melihat. Nah, tapi maknanya lebih spesifik kita hadir. Lalu 8. Sholat Jumat itu maka yaitu wajib pada banyak Kedelapan, sholat Jumat itu maka yaitu wajib pada laki-laki dan sunat pada perempuan. Demikian tersebut dalam kitab yang besar-besar karangan Syekh Mustafa. Nah, sholat Jumat laki-laki itu wajib. Di sini sebutin perempuan itu sunat. Nah, ini pun sama. Berbeda. Mana yang sebetulnya lebih dianjurkan sunat atau perempuan kalau sholat Jumat tidak dianjurkan gitu. Nah, kalau dianjurkan sunnah nanti kalau pengamalnya satu kalimat ini kita pahami, maka perempuan lebih dianjurkan sholat Jumat sama laki-laki kan dibanding dia sholat zuhur. Nah, ini kan kita tahu sholat zuhur kan lebih dianjurkan perempuan kalau Jumat. Kalau ini dipahami begitu aja kalimatnya, ramai nanti sholat perempuan sholat Jumat kan. Nah, kayak ini saya bilang tadi perlu kita nanti buat kajian kayak gitu supaya paham hukum ini. Gimana kita konsep supaya kita mengundang wali menurut kita dapat pemahaman. Nah, nggak mesti di ahad subuh sebenarnya. Bahkan kita sepakat jadi kayak buat kajian. Nah, nanti pun ini kajian ini bisa dilaporkan sama wali itu jadi kegiatan itu. Nah, kita buat kayak di apa namanya kayak alam, kita buat aja mengundang di luar jamaah komplek. Nah, itu bisa. Jadi menjadi apa namanya satu program juga. Nah, alhamdulillah. Ini kita bahas pada kitab Kifayatul Ulama perbedaan sholat laki-laki dan perempuan. Ada 8 tadi. Cak tes dulu. 8 ini ada nggak yang lengket lah, 1 dan 2. Ada Bang? Bang Ahmad senyum-senyum. Boleh lah Bang? Ada yang lengket Bang? Apa bedanya Bang? Kaki dari kaki tadi Ustaz. Nah, apa tuh Bang bedanya? Kalau laki-laki ada dijalankannya kan. Pas apa nih? Ketika apa? Sholatnya posisinya? Berdiri, sujud, ya oke. Apa lagi Bang? Tangan tadi Ustaz waktu berihram kan. Ya, tuh kalau laki-laki dia ini perempuan lebih ini kan, udah lengkap dia kan ada takbir kan. Oke kalau perempuan seperti ini kita pas dia nampak gitu kan, belum pernah itu Bang, itu pas dan perempuan gini pula ya. Nah ini tengok hati-hati, ya kan? Dikira zat, buka usia itu gede gitu itu. Oke, coba, terus Bang? Suara yang Ustaz. Suara. Laki-laki lebih dizaharkan kalau perempuan disirkan. Sir, jahat. Oh, oke. Tadi Bang, ada banget, ada semua. Sekarang ini Bang, besok saya dengan nggak tahu lah. Terus Bang? Auratnya Ustaz. Nah, aurat Laki-laki dari pusar sampai lutut. Nah, Perempuan yang boleh terlihat cuma wajah sama telapak tangan. Oke, pas. Ada lagi Bang? Itu 8 dulu. Belum. Ya, belum. Lupa aja, alhamdulillah. Nah, apa lagi? Ada. Nah, tambahin apa tadi ya? Ada. Jadi 10 lagi ya, azan. Apa lagi? Apa aja kalau laki-laki sunatan azan, perempuan enggak ya. Nah, oke, apa lagi? Sholat Jumat tadi Ustaz. Sholat Jumat. Nah. Ya, laki-laki wajib, perempuan sunatan di dalam zatnya. Imam Ustaz. Apa lagi? Imam. Nah, apa itu? Yang mana? Lagi. Imam. Kemana? Aku jangan bilang gitu aja. Oh, kalau laki-laki, jadi ya, laki-laki mulai mengimami perempuan. Nah, perempuan nggak boleh. Nah, itu di sini nggak dijelaskan ya cara ini. Ya, itu udah pemahaman luas dari ini lah, gitu kan? Ya.
Kalau ada perempuan tuh, hah? Lebih gitu. Apa tuh ya? Ya gini semangat diri gue. Tapi kalau perempuan boleh memaklumi perempuan, nah gitu ya. Oke. Teknisnya pun ada. Nah, selesai. Alhamdulillah. Kalau saya ada waktu lah harus 10 menit lagi. Udah sambung lah kita Jamul Jawami Musonafat pada kitabnya. Jadi kitab Jamiul Jawami ini di dalamnya itu ada beberapa kitab. Nah, ini satu kitab. Jadi kalau ada yang namanya kitab Jami gitu ya, itu berarti satu kitab, tapi isinya beberapa kitab gabungan. Ini lebih tebal. Yang penting kita dia benar masalah, ya kan? Jadi ada rezeki yang ada bisa baca di pelan ya. Ada lebih sedikit-sedikit apa kita itu mudah mualim dan guru udah gak ada salah di ini lagi emang usulannya kita begini udah pernah disampaikan lebih jadi gak kagetnya di guru kita gak ada kita ada ini paling gak kita ada paham. Nah di kitab sini ada satu kitab namanya Mawazul apa kitab Dawa'ul Qulub minal Ghuyub. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut pada menjauhi maksiat semua anggota badan. Jadi maksiat itu atau potensi dosa itu yang dilakukan manusia itu ada dua. Pertama anggota badan, yang kedua hati. Jadi bahas maksiat itu, kalau maksiat lawannya taat. Jadi orang ini kalau hidup biasanya ada yang senantiasa taat menghindari maksiat. Ya. Ada juga mungkin oleh orang yang senantiasa maksiat menghindari taat. Ada paham itu. Apa senantiasa maksiat? Berarti ada satu maksiat, ada satu dosa yang biasa dilakukan. Tahu dia itu dosa, tapi dibuatnya aja sampai meninggalkan ketaatan. Ini bahaya ini. Berarti kan penuh dosa hidupnya. Kalau kita saya gitu, nggak dibilang juga nggak ada maksiatnya. Masih ada potensi maksiat gitu. Dan itu bukan murah ya. Kalau dibilang murah, jadi biasa aja manusia, tapi itu di saya kita kajikan manusia potensi kotor, manusianya itu ada, salahnya ada, lubangnya ada, tapi potensi yang kotor tadi kata Rasulullah kan kalau ada kotorin kata wabun, semua manusia berpotensi salah, tapi di antara yang salah itu yang siapa yang paling baik, yang segera mohon ampun bertaubat. Kita bahas. Bab ini membahas tentang menjauhi maksiat semua anggota badan. Ketahuilah, semua anggota itu nikmat yang dijadikan Allah kepadamu, supaya kamu dapat meminta tolong kepadanya untuk melakukan ibadah yang diperintahkan kepadamu. Firman Allah Subhanahu wa taala, sembahlah Allah yang telah menjadikan kamu dengan merendahkan diri dan takut kepadanya, dan ibadah itulah tujuan Allah menjadikan kamu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Surah Al-Zariyat ayat 56. Nah, jelas Allah ngasih kita anggota badan, alhamdulillah tetap sehat. Itu semua potensi, itu semua nikmat dari Allah yang kita gunakan untuk berdoa, memohon kepada Allah agar bisa menjalankan perintahnya. Jadi anggota badan ini kita semua digunakan untuk beribadah. Jika kamu tidak beribadah, maka sesungguhnya kamu telah menyalahi sebab yang karenanya kamu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita dijadikan itu ya untuk beribadah. Jadi kalau tidak beribadah, kita sudah menyalahi kodrat kita sebagai manusia. Ada orang yang nggak sholat,
Ya berarti dia menyalahi kodratnya sebagai manusia, karena disebab dia diciptakan itu adalah untuk beribadah. Sehingga kamu melakukan maksiat dan kamu tidak sanggup menjauhi maksiat dulu, maka jagalah semua anggota yang 7: mata, telinga, lidah, perut, ubul, tangan dan kaki. Nah, yang dimaksud anggota badan itu harus dijaga supaya bisa taat itu 7: 2 tangan, 2 kaki, 2 mata, 2 telinga, apalagi mulut, apalagi bisa, maksudnya bisa, apalagi hati, ubul ya, ubul, apa namanya, perut. Nah itulah 7 anggota tubuh tadi: mata, telinga, lidah, perut, hati, tangan, kaki. Ini 7 nih harus kita jaga. Jadi potensi ini harus digunakan untuk ketaatan. Kita baca dulu ya, kita penjelasan. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan neraka Jahannam 7 pintu. Tadi 7 kota badan ada hubungannya sama 7 pintu dari pintu neraka Jahannam. Supaya kamu masuk ke dalam neraka Jahannam melalui 1 pintu sesuai dengan maksiat dari anggota badan. Wah, diingatin kita. Jadi 7 anggota ini kalau nggak dijaga, melakukan ketaatan selalu maksiat, udah disediain 7 pintu neraka Jahannam. Jagalah mata, jaga telinga, mata, maksiat, wah ada Jahannam. Apa dosa mata? Ini kita bahas. Walaupun udah tahu kita ya, senyum-senyum. Pelihara matamu dari melihat yang haram. Bahas satu-satu potensi apa, potensi maksiat apa yang dilakukan setiap anggota badan tadi. Pertama kan mata, apa? Pelihara matamu dari melihat yang haram, seperti perempuan yang muda belia. Muda belia itu kan ya, tahu ya, tahu kan muda belia. Nah, udahlah, saya kasih tahu lagi kayak mana dan tahu. Coba kan dibelinya. Peliharalah matamu dari melihat yang haram, seperti perempuan yang muda belia dengan syahwat, dan melihat aib perempuan dan melihat aib orang. Oh, 2 dijaga. 1 dari perempuan lah kita bilang, ya. Yang muda belia itu kan perempuan, ya, yang memandangnya itu dengan syahwat. Jadi orang yang memandang perempuan itu kan ada 2. Ada yang memandangnya biasa aja. Itu yang kedua dia pakai syahwat. Enggak aku jelasin aja, ngerti maksudnya kayak mana ya. Nah, kalau yang perempuan kita, baik itu terbuka aurat atau tidak terbuka auratnya, kemudian kita pandang ada dengan syahwat, jatuh haram mata di situ. Yang kedua, haram mata, harus menjaga mata dari melihat aib orang. Oh, ini juga. Jadi dosanya mata itu melihat aurat, melihat perempuan dengan syahwat, dan juga melihat aib. Apa maksudnya aib ya? Lihat keburukan orang, lihat ini, kemudian kita jadi kayak apa namanya, menghakimi dan sebagainya. Nah itu dia yang dosa. Apalagi selanjutnya, peliharalah telingamu dari mendengar sesuatu yang diharamkan Allah, seperti mendengar kata bid'ah, yaitu yang tidak sesuai dengan syariat, apalagi mendengar orang mengumpat dan semua perkataan yang tidak berfaedah. Mendengar kata bid'ah, kemudian mendengar orang mengumpat dan semua perkataan yang tidak berfaedah. Nah, jadi kalau tadi mata 2 potensi maksiatnya, melihat perempuan dengan syahwat, melihat aib. Kalau telinga pun 2 potensinya. Apa itu?
mendengar sesuatu yang diharapkan Allah seperti mendengar kata bid'ah yang tidak sesuai. Nanti kita bahas lagi dan perlu juga duduk perkaranya tentang bid'ah yang itu apa definisi bid'ah. Jadi bid'ah itu memang ada gitu. Maksudnya gini, kita yang memahami kemudian tentang bid'ah dengan keras, ada yang memahami dengan keras juga, dengan memahami bid'ah dengan sesuai porsinya, dengan sesuai dengan dirinya ya. Itu harus juga dihindari. Kayak ulama kita sebutnya bilang bid'ah itu ada yang hasanah, ada bid'ah ada syariah gitu kan. Nah, maka kalau yang enggak semua syariah, semua berubah itu yang keras lah gitu kan. Kita wajib memahami. Cuma kita juga harus tahu ketika ada mengada-ngada perkara itu dan tidak dilakukan oleh Rasulullah dan ulama hampir semua sepakat itu juga haram, kita harus meninggalkannya. Nah, itu yang dimaksud dengan menghindari diri dari mendengar bid'ah gitu ya. Selanjutnya gimana apa namanya? Mendengar orang mengumpat dan semua perkataan yang tidak berfaedah. Mengumpat itu berarti nyeritain orang. Baru ada orang gosip, ceritain orang, keburukan orang, mengumpat menceritakan orang, tak usah didengar. Nah, kadang-kadang kita udah ngomong ada kawan mancing, si Anu, gila kan, jamaah budiman kali. Padahal dengerin aja, kalau dengerin sebatas ini, dah, tak usah di, apa namanya, nggak usah asik kali gitu. Sekali lagi. Pelihara lidahmu dari berdusta, walaupun bersedar gurau, karena itu dapat membawa kepada sungguh-sungguh. Pelihara dari mengumpat tiap-tiap kata tentang orang lain dan menyakiti hati ketika didengar, maka itu dinamakan umpatan. Pelihara lidahmu dari mengatakan semua yang diharapkan Allah selain dari dua hal tersebut. Seperti menyalahi janji karena janji sebagian dari tanda munafik. Lanjutnya, pelihara lidahmu dari bertengkar, baik perbuatan mulia maupun perbuatan akhirat. Bertengkar pada satu masalah walaupun yang kamu larang itu benar, kecuali kamu melihat orang itu mendengar pengajaranmu, maka itu harus dilarang. Tetapi yang dilarang akan membawa manfaat, maka wajib kamu cegah. Nabi SAW bersabda, sungguhnya laki-laki yang paling dibenci Allah adalah yang suka bantahan. Ya, banyak ya. Kalau lisan ini banyak dari mata, telinga, lisan. Jaga lisan dari berkata-kata buruk. Hiasi lisan dengan banyak berzikir. Perlu juga kita amalin, kita dibilang sama guru dan coba amalin zikir ini sekian. Kadang baca istighfar satu hari 100.000. Saya sendiri kadang satu istighfar satu hari 1.000. Belum pernah tembus saya. Wajar pernah? Belum. Berapa? Maksimal istighfar satu hari 3, habis sholat aja. Saya 300. 300, masya Allah. Belum biasa. Nah, jadi gini. Ini juga sama saya mengamalkan juga pelan-pelan. Yang disebut dengan cara mana zikir 1.000 sekali per hari. Itu bukan satu waktu. Ngerti ya? Saya katakan kalau target itu pikiran itu 1.000. Kalau satu waktu nggak apa nanti ya benar. Nggak cukup memang apa ada kegiatan ada ini yang juga perkara ibadah. Maka kan target itu 1.000. Ya boleh pakai tangan kalau pakai jari-jari kan yang dasar. Jadi kalau misalnya pagi yang disuruh dapat 100 pun, nanti tambahin lagi. Habis zuhur, waktu kerja, cuma harus jaga lah konsentrasinya. Pas nyetir nggak pulang, jangan pulang. Nah, jadi tujuan alasannya dikacau, tapi di hati kan. Sekarang malah banyak kalau mau ini kan, toolsnya, alat bantunya ada banyak lah. Tasbih dari digital, semuanya digital. Dulu saya nggak ngerti itu ada di jari apa, nomor-nomor ini deh. Pikir hitung gue banyak tasbih digital. Itu bantu juga. Ada nampaknya sih sebenarnya kan. Nah, kalau yang tasbih biasa kan di kepala gitu. Ada kan tengok udah 300. Nah,
Jadi kebanyakan yang kemudian menjadi fasilitas alat bantu kita untuk beribadah, tapi kadang kita aja saja gitu ya, belum mudah-mudahan jaga tujuan Ramadan ini jauh dari maksiat, isi dengan ketaatan. Mudah-mudahan Allah pelan-pelan kita yang tiap hari ini kadang maaf ada potensi maksiat itu, paling nggak kita diingatkan sama Allah ketika ada dalam maksiat besar. Saat itu juga Allah kayak ngasih sama 3 tahun lalu. Karena kita gitu sholat apa gitu nggak setenang yang biasanya gitu. Itu koreksi. Bisa jadi ada maksiat apa bisa makan terlalu banyak potensinya. Kok nggak tenang? Biasanya nggak enak. Dan malam mau tidur tenang pikiran apa ya? Itu bisa jadi udah maksiat ya itu. Kalau ada rasa identifikasi, saudara istighfar. Bersyukur kita ada rasa identifikasi. Dan nggak ada rasanya, baik itu ada rasa identifikasi. Baru ngomong tadi, salah ngomong nggak ya sama kamu itu? Nggak tenang ini. Konfirmasi bang, tadi itu udah ngomong. Nah, kita kan nggak lantah aja. Apa itu nggak ada itu bang. Dengar dia berbicara nggak gitu. Kalau kita bukan sama Allah dalam keadaan bisa Allah setiap waktu taat sama Allah. Kalaupun ada salah kasih tanda gitu. Saya kasih kayak ada jadi langsung mudah-mudahan sholat kita sampai hari ini selesai kita sholat terus tenang-tenang menunjukkan sholat kita insya Allah tusuk menandakan kita juga setia dalam ketaatan pelan-pelan coba nih kita amalin alamatnya 1000 istighfar ya. Latihan dulu 100.000 dulu. Dicari-cari lah, jangan 1000 ya. Boleh 100 dulu. Itu rutinin. Itu ada juga nggak perlu itu zikir pakai hitung-hitungan, nggak perlu zikir pakai itu. Kamu itu aja, gitu. Kamu buat nggak usah. Karena penghitung buat kamu. Daripada hitung uang orang harus zikir. Setelah itu latihan dan insya Allah banyak kita dengar fadilah keutamaan orang yang sudah menjalani zikir, ya, jadi gawang biasa hari-hari terus mendapatkan keberkahan, mendapatkan kebaikan apapun kebaikannya. Insyaallah mudah-mudahan kita bisa dalam keadaan ketaatan terus melakukan maksiat dengan sama Allah kita itu. Alhamdulillah mudah-mudahan bermanfaat untuk semua. Pas ya, pas. Nah, tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma shalli ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha muncul. Ada nih. Dia sampai berapa meter jauh? Blok RPG 11. Ada. RPG 11. Enggak sampai lah, Bang. Jauh juga itu, Bang. Kalau sampai panel ramai. Sepi. Ya, Bang. Ini lu ngecek ini. Oh.